Apa kurang diam saya selama ini? Balas Sarwendah. Jadi kalau udah gue bilang kalau sama saya mah, lo mah jangan nyenggol. Pemirsa Silet RCTI, kehidupan pribadi mantan pasangan selebritas Ruben Onsu dan Sarwendah kembali menjadi sorotan panas publik. Setelah keduanya terlibat saling adu komentar terbuka di media sosial. Hal itu bermula dari unggahan akun penggemar yang menampilkan momen kebersamaan Sarwendah dengan Giorgio Antonio serta kedua anak Ruben dan Sarwendah. Dalam unggahan tersebut, Gio tampak akrab bersama Sarwendah dan anak-anak disertai keterangan bernada pujian. Unggahan itu ternyata memicu respons dari Ruben meminta agar anak-anaknya tidak dilibatkan dalam konten yang berkaitan dengan Gio. Kalau mau dukung idola, bisa jangan libatkan video anak saya. Tulis Ruben. Komentar tersebut pun kemudian mendapat tanggapan dari Sarwendah. Ia mempertanyakan alasan Ruben memilih menegur secara terbuka di media sosial alih-alih berkomunikasi langsung. Ayah, ini kan anak-anak saya juga. Ayah kenapa ya harus di medsos bukannya bisa langsung WA ke saya? Apa kurang diam saya selama ini? Balas Sarwendah. Jadi kalau udah gue bilang kalau sama saya mah, lo mah jangan nyenggol itu deh anak-anak gue deh gitu. Jangan nyenggol itu deh anak-anak gue deh gitu. Peristiwa tersebut turut memunculkan kembali isu lama yang sempat ditanyakan oleh sahabat dekat Ruben, Ivan Gunawan. Dalam sebuah wawancara terdahulu, Ivan sempat bertanya kepada Ruben apakah dirinya cemburu jika anak-anaknya digendong oleh Gio. Lu kan punya anak nih. Iya. Lu punya anak. Terus anak lu digendong-gendong sama orang. Lu gedek nggak ngeliatnya? Nggak apa-apa. Kenapa? Lu nggak cemburu? Nggak cemburu. Lihat sekarang ada orang yang baik, masa lu marah? Gue ngapain? Gue marah kalau anak gue lu perlakukan nggak baik, baru gue sikat. Jadi kalau ada orang baru yang sayang sama anak lu, gendong anak lu. Itu yang dikomporin sama netizen. Nah, dia tuh mengharap gue bereaksinya marah. Aku yakin semua orang tua kalau ada di posisi aku pasti sama. Enggak, saya bukan orang hebat, tapi saya cuman ayah dari 3 anak saya. Di tengah viralnya adu komentar antara Ruben Onsu dan Sarwendah di media sosial, publik ini juga menyoroti satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Benarkah Sarwendah dan pengusaha Giorgio Antonio hanya sebatas rekan bisnis? Pasalnya, meski keduanya kerap mengaku sebagai mitra usaha, tapi mereka selalu berfoto yang menampilkan kedekatan yang jauh lebih personal. Dalam berbagai unggahan, Sarwendah dan Gio terlihat berpose dengan gaya yang disebut netizen mirip prewedding, lengkap dengan latar romantis, busana serasi, dan gestur penuh kehangatan. Yang jadi pertanyaan netizen, benarkah rekan bisnis sampai harus berfoto-foto seperti itu? Kan karena udah sering bareng, jadi minimal tahu partner kerjanya, oh tektokannya lebih enak gitu, ya kan? Sementara di tanah air tengah memanas akibat adu komentar, Ruben justru terlihat tenang dan seolah tak ambil pusing. Saat ini Ruben diketahui tengah menjalankan ibadah umroh kedua bersama Mama Ipa, tantenya yang merupakan saudara dari mendiang ibunda Ruben beserta keluarga besar setelah terpisah 40 tahun lebih. Ruben tampak khusyuk menjalani setiap rangkaian ibadah. Momen paling menyentuh terjadi ketika Ruben membantu Mama Ipa mencium Hajar Aswad di tengah desakan ribuan jemaah. Tak lama kemudian Ruben pun juga berhasil mencium Hajar Aswad dengan penuh haru.
Kemudian saat Ruben membuat Mama Ipa tertawa hangat setelah selesai tahalul dengan kepala pelontos. Termasuk saat bertemu Ayah Rozak dan Umi Kalsum, orang tua Ayu Ting Ting yang juga tengah umroh. Mama awas, Mama awas. Awas Mama jatuh. Ben, Joko itu. Mau berjaga. Mama. Nah kalau sekarang ini kan yang kedua memang aku khususkan untuk sama Mama gitu. Jadi waktu aku di sana juga yang aku ucap di Ka'bah itu juga, ya Allah kembalikan saya bisa umroh kembali bersama Mama saya gitu. Jadi ya semuanya ya saya minta sama Allah gitu. Udah pasti rasa bahagia, senang itu udah aku rasain gitu. Meninggalkan momen umroh Ruben Onsu dengan Mama Ipa yang penuh haru, momen penuh kasih sayang juga begitu terasa di kediaman almarhumah Nina Carolina alias Po Alpa. 3 bulan pasca kepergiannya, sang suami Aji Darmadi kini harus menjalani hari-hari penuh perjuangan merawat anak-anaknya, termasuk si kembar Raffi dan Rafa yang baru genap berusia 1 tahun pada 7 Oktober 2025 lalu. Dalam liputan eksklusif Tim Silet, terlihat bagaimana Aji dan putri sulung almarhumah Po Alpa, Shirley, bahu-membahu menyiapkan susu dan makanan bergizi untuk si kembar, dari salmon, wortel, hingga nasi yang diblender dengan penuh cinta. Mereka berbagi tugas sambil menggendong si kembar dan menyuapinya serta memastikan kebutuhan gizi serta kesehatan si kembar terpenuhi. Hari ini jam habis pada maghrib, waktunya nyusu gitu. Jadi kita mau siap-siap nih nyiapin susu gitu. Ayo kita ikutin ya, ayo mari kita ikut gitu. Tadi juga habis belanja ya kayak. Dia habis beli salmon sama dada ayam buat itu bubur. So, biasa dia airnya di 90. Lagi sedang-sedangnya nih, kuat-kuatnya nyusunya. Sekaleng nih 400 gram itu bisa cuman sehari setengah berdua. Ini salmon sama wortel di blender sama sus gitu. Sama nasi, anteng dia tahu karena mau makan. Menjalani peran sebagai ayah sekaligus ibu tentu bukanlah hal yang mudah. Namun Aji dengan penuh cinta dan kasih tetap mencurahkan kasih sayang penuhnya untuk buah hatinya. Meski dibantu oleh Shirley yang juga merupakan putri sambungnya, Aji harus mengeluarkan tenaga ekstra saat menyuapi si kembar. Apalagi saat keduanya sempat rewel. Untuk menenangkan mereka, Aji langsung mengajaknya bermain sambil membujuk anak-anak untuk menghabiskan makanannya. Abang. Bismillahirrahmanirrahim. Adek. Bismillahirrahmanirrahim. Adek. Oh, pinter. Selalu makan, minum, mandi gitu. Mandi juga benar. Pokoknya semua serba bareng, mainan juga harus serba dua. Jadi kalau nggak serba dua ya begitu, dia langsung berebutan. Gitu. Ini paling kenal nih sama saya nih. Apa suara langsung dong mau digendong. Agak manja. Paling manja yang ini. Iya, ini paling manja. Baru-baru kaku kita kaget juga kan. Nah, sekarang udah terbiasa alhamdulillah. Udah 3 bulan lah nih. 3 bulanan. Di tengah rutinitas merawat si kembar Raffi dan Rafa, Aji Darmadi dan putri sulungnya Shirley terus berusaha menjaga kehangatan sosok Po Alpa dalam kehidupan mereka. Setiap hari, Aji dan Shirley memperlihatkan foto almarhumah kepada si kembar, menyebut nama Mama agar wajah dan kenangan Po Alpa tetap hidup di hati anak-anaknya. Kerinduan pun tak hanya hadir di siang hari. Tepat 2 bulan setelah kepergian Po Alpa, Shirley bahkan beberapa suster sempat dimimpikan almarhumah. Dalam mimpi itu Po Alpa tersenyum seolah ingin berkumpul kembali bersama si kembar. Namun anehnya,
Sebagai suami, Aji justru mengaku belum pernah bermimpi sang istri sekalipun, meski sangat berharap bisa merasakan kehadirannya. Iya, biar dia tahu itu mamanya gitu. Terakhir itu pas tepat di 2 bulan mama tuh datang ke mimpi aku, cuman kayak ngumpul bareng sama kembar gitu, terus senyum gitu, nggak bersuara sama sekali. Sampai saat ini belum pernah mimpi almarhum, belum pernah kepengen gitu. Mungkin buat rasa kangen itu mungkin dari mimpi apa gitu, tapi belum pernah sama sekali di mimpi. Iya, karena udah bisa manggil nama mama, papa, kakak kayak gitu. Apalagi kalau kita mana mami, dia tahu fotonya langsung ditunjuk sama dia. Udah tahu, ya kan? Udah tahu, pinter.